Halo, selamat datang di LS3 TV. Oke, Bang. Lama tak jumpa. Iya, kembali lagi di Cabol Candaan Bola. luar biasa. Apa nih yang luar biasa? Luar biasa, Bang. Hasil pertandingannya dan hasil drawingnya. Oh iya. Kita bahas apa Lu dulu punya nih? kabar dari Indonesia nggak, Bang? Nah, kabar di Indonesia belum ada yang perlu yang menarik banget. Yang menarik. Cuman Berarti memang lewatkan atau gimana? lagi mulai TC. Mulai TC. Pemain-pemain yang dipanggil sudah mulai merapat dan ada yang Katanya tanggal 18 ya? Betul. Mulai tes kesehatan dan Rahmat Irianto tidak lolos, dibalikin lagi ke Persib Bandung karena nggak lolos kesehatannya apa mungkin. Nah jadi cedera atau apa, Bang? ya mungkin cedera, kayaknya ada faktor cedera. Nah Jadi, itu kalau udah gitu ada kemungkinan dipanggil lagi atau udah fix nggak akan terbawa Piala Asia tuh? Kalau udah kayak gitu, Bang? ya dilihat dari perform ini ya lah pasti sama Sintayong. Oh jadi semua yang ikut ke Turki belum tentu masuk tuh? Belum tentu masuk karena kan untuk pemain-pemain yang di luar yang masih bermain Belum dipanggil ya? belum dipanggil dan itu tidak akan ikutan juga kan seperti itu iya. karena ya seperti Elkan Bagot, kemudian Justin Hafner kan udah resmi. Oh dia emang udah resmi ya? Berarti Kemudian bisa ikut dong? ya kalau nantinya bisa ikut bisa main, cuma kan untuk sekarang ini nggak bisa ikut kan. Oh iya, maksud gue kalau misalkan terpanggil bisa main dia? Iya bisa main. Oke. Kemudian si Sen Patinama juga sama, baru pindah klub juga di musim dingin ini, jadi tidak diperpanjang kontraknya di Liga Norwegia ini, dia pindah ke Liga Belgia kalau nggak salah sekarang. Jadi banyak yang tidak diizinkan otomatis karena kan TC ini kan hanya di Indonesia Untuk TC saja kan. ya? Iya, untuk TC kan hanya untuk di Indonesia aja kan, entah ke depannya karena beda nih peraturannya. Kalau untuk Piala Asia senior itu kan terdaftar nih di FIFA Matchday di FIFA Iya, kalender FIFA. di kalender FIFA, betul. Sementara untuk yang junior itu tidak terdaftar. Nah itu yang menjadi perbedaan. Iya. Seperti itu. Jadi kemungkinan kalau di senior pemain-pemain yang Bisa full tim ya? bisa full tim tuh. Kalau memang tidak ada yang cedera seperti Marcelino Ferdinand juga mungkin bisa main ke senior. Kemudian cuman backnya ini banyak banget jadinya ya, karena dinaturalisasi Justin Hafner back tengah juga. Iya. Jadi nanti kemungkinan nih Elkan Bagot bisa tersisi nih kalau Justin Hafner memang benar-benar masuk. Karena kan entah Elkan Bagot atau Rizky Ridho nih yang tersisi. Kalau seandainya si Sintayong ini menggunakan formasi 3-5-2 gitu kan. Artinya biasanya kan Sintayong kalau lawan tim yang Tapi yang pasti tersisi Fakhrudin sih, Bang. itu kan udah kemarin juga udah tersisi. dari kemarin. Ini Rizky Ridho berarti ya. Nah ini entah Rizky Ridho atau entah Elkan Bagot yang akan tersisi nih seperti Jordi Amat. Nah itu karena Jordi Amat kan ada pengaruh usia juga nih. Sementara kalau Justin Hafner kayaknya terlalu muda juga sih, udah baru 20 tahun. Jadi mungkin akan dikombin nih. Ya akan dikombin. Mungkin Jordi Amat tetap ada stay di situ karena sebagai jangan-jangan Jordi Amat, Justin Hafner sama Bagot. Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi kalau atau Bagotnya ganti Rizky Ridho misalnya. Nah, bisa jadi. Tinggal yang posisi kaki kanan kiri yang lebih bagus yang mana? Yang mana, betul. Jadi, karena kan di Sintayong ini kalau kita lihat formasinya ya 3-5-2 kalau misalkan lawan tim-tim yang memang seimbang. Yang seimbang nih seperti lawan Vietnam, seimbang, kemudian lawan Thailand kan kita masih bisa ngimbangi lah gitu. Biasanya mereka atau Sintayong itu menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-4-3 nih. Seperti itu, kecuali kalau misalkan lawan Irak gitu kan atau lawan Jepang pasti 5-3-2. Seperti itu. Berarti kalau kayak gitu secara formasi Asnawi nggak akan terlalu turun ya? Kalau posisinya 3-4-3. Betul, nggak terlalu turun juga, sama seperti biasa di kanan. Cuma kan saingan Asnawi juga jadi banyak juga nih seperti itu. Jadi di ada Sandy Walsh juga di situ, entah karena kan ini sama-sama back
kanan ya, sama-sama bek kanan juga gitu. Kemudian si Arhan juga tergusur juga kan, udah mulai tergusur oleh Sen Patinama karena udah mulai konsisten udah mulai stabil tuh Patinama di situ di posisinya Arhan, dan beberapa kali Sintayong mempercayakan pos di Sen Patinama. Iya, ke Sen Patinama seperti itu. Jadi kalau tidak salah nih sekarang di kirinya itu ada 3 back, Edo jadi ya? Patinama sama Edo dan Arhan. Oke, Gitu. kita lihat aja ya kekonsistenan dari pemain-pemain timnas Indonesia ya. Kalau menurut gue sih tampilkan yang terbaik. Kalaupun misalkan lu tersisih bukan berarti mungkin lu jelek ya. Betul. Ya artinya lu harus lebih kerja keras lah intinya. Betul. Cuman yang menjadi kritikan netizen nih, Lili Pali nih lagi-lagi tidak dipanggil nih Dari Pali ya. oleh Sintayong, padahal untuk saat ini Lili Pali merupakan salah satu top skor di Liga 1. Oke. Ya Seperti itu kalau menurut gue sih kembali ke selera ya. Iya dong. Iya, Kembali makanya. ke selera. Jadi Betul. kita susah juga. Tapi coba lu lihat pemain-pemain timnas Indonesia yang posisinya sayap, siapa yang usia di atas 30? Betul sih, Nggak tidak ada. ada. Sebenarnya Nggak kan ada. kalau Lidi Pali kan sebenarnya gelandang serang. Iya. Dengan absennya Marcelino Ferdinand yang kemarin tidak ada kan ketika kualifikasi dunia kemarin, harusnya kan Lidi Pali bisa Dipanggil. di situ tuh, bisa dipanggil mengisi lini serangnya dari nomor 10 gitu kan. Tapi ternyata ya ini kita Emang iya aneh juga sih Sintayong ya. Padahal kita di sisi di posisi di posisi tersebut kita minim, nggak ada gitu. Tapi dia nggak manggil ya. Tapi dia nggak manggil gitu. itu. Sampai ya diusahakan bahkan back yang yang seharusnya kayak Sandy Walsh itu jadi gelandang bertahan. Diduetkan sama si Mark Klok. Ya mungkin dia akan mencoba memaksimalkan pemain yang dia percaya gitu. Ya Betul. susah juga sih ya. Maksudnya Iya. kita ya gue pribadi juga pengen lah karena Stefano Lillipali Pali ini Luar salah biasa. satu naturalisasi yang istilahnya berhasil. konsisten. Iya betul, dan Dia konsisten loh. konsisten. Yang gue tahu sejak dia berada di Indonesia di Bali United, terus waktu itu sama pelatih siapa bang? Yang Luis Milla. Iya, Luis itu Milla. kan tetap Ya itu, konsisten. iya dia menjadi motor serangan untuk saat ini juga kan salah satu assist paling banyak juga Di Borneo ya? Di Borneonya, kemudian golnya udah 11 gol juga, bahkan mengalahkan Ramadan Sananta juga kalau untuk di nasionalnya seperti itu. Jadi itu benar, jadi kembali lagi ke selera. iya, bahkan mungkin selera Sintayong nih saat ini pemain cadangan yang dipanggil karena si Dendi Setiawan ini Dendi mana? Dendi Sulistiawan. Ya, Dendi Sulistiawan, sorry. Itu cadangan ya? Padahal cadangan di klubnya di Bali United kalau tidak salah Di klubnya. Bali atau bukan Bayangkara dong? Gue lupa lah di klubnya klub mana. Cuman ketika ini masuk pelatih barunya. Dendi ya? Iya, Dendi. Kalau nggak di Arema ya, kalau nggak salah. Di mana sih gue lupa, coba. Dendi Setiawan atau siapa sih bang? Dendi Sulistiawan lah. Yang biasa main itu kan? Nah iya bener. Kalau Iya. seingat gue sih Bayangkara. Dicek lagi aja ya teman-teman. Karena kita jarang nonton Liga Emang gue nggak 1. pernah nonton Liga 1 sih. Bukan ikut-ikutan coach Justin enggak sih, tapi cuman nggak seru aja gitu. Bukan nggak seru, nggak ada waktu lah. Itu mah terlalu ini. Gitu, jadi apa namanya, gue lupa lah klubnya klub mana. Nah ini Iya deh, Bayangkara sih inget gue sih. iya Karena pas Sumarji itu kan. Sumarji Mare malah dia manajer Bayangkara dong. ya lupa lah. Sumarji yang timnas juga bang. Iya, manajernya timnas. Iya itu Bayangkara sih. Nah, ini apa namanya, semenjak ganti pelatih baru Biar nggak degradasi ya? Iya, biar nah ini jadi dia selalu menjadi cadangan tapi dipanggil oleh Sintayong ini. Tapi gitu kan. ngomong-ngomong emang ada degradasi ya bang? Ada lah untuk udah ada ya? Udah ada lah, harusnya ada iya. karena kan sayang nih kemungkinan nih kayak Semen Padang nih yang lagi bagus di Liga 2, kemudian Lamongan kemungkinan ya naik gitu nanti ke depannya gitu kan. Oke, kita tunggu siapa yang terdegradasi lah. Ngapain ngomongin Liga Indonesia? Ya kan timnasnya, mempengaruhi timnas. Jadi itulah keputusan Sintayong. Bahkan sekarang Sintayong netizen yang out. Senang dengan Sintayong dulu, jadi melabelisasi Sintayong out nih. Ya udah, kita lihat aja. Maksudnya kalau
kalau nanti Sintayong misalkan sama sekali tidak berkutik di Piala Asia ya mau out juga. Tapi kalau menurut gue sih setelah gue pikir-pikir ini kayaknya salah satu pelatih yang lumayan lama ya Bang? Iya betul. Lumayan lama. Lama ini. Secara progres mungkin piala nggak ada, tapi secara prestasi di rank FIFA itu ada. Ada, dan pemain-pemainnya bisa muda-muda gitu pemain timnasnya. Itu sih mungkin yang membedakan sekarang. Betul, yang perlu diacungi jempol ya itu aja gitu. Tapi sementara ya. Sementara gitu. Jadi nanti kalau misalkan bisa lawan Jepang, lawan Irak menang, lawan Vietnam menang, wah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan di Sulistiawan. Oke. Cukup ya. Lanjut. Kita ngomongin timnasnya, kita lihat aja nanti hasil dari TC yang di negara manapun nggak ada, hanya di Indonesia. Betul. Tapi itu pun di Turki TC-nya. Betul. Dan semangat buat kalian yang mungkin berpikir akan tergusur posisinya, semangat berlatih kembali, selamat bertarung, sportif ya Bang ya? Iya betul lah, secara sportif. Siap, udah untuk timnas Indonesia. Timnas, kita ke hasil drawing ya Bang ya? Iya betul. Nah ini kan drawing ini sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu nih. Betul. 16 besar. Ini keluarnya ternyata, di malam Rabu yang malam kemarin ya? Enggak. Malam Selasa ya? Malam Selasa. Malam Selasa ya? Iya. Iya, memang. Nah, itu wah nih, Bang. Barcelona ketemunya Napoli, Bang. Napoli. Nah, gini kita bahas satu-satu nih. Nanti kalau udah 8 besar nanti kita akan coba menerawang, oke, Bang? Oke. Sesuai dengan kebiasaan LS3 TV. Barcelona Napoli ya. Napoli sendiri kan memang sudah pernah mengalami atau menghadapi tim Spanyol, yaitu Real Madrid sebelumnya di babak penyisihan kemarin. Dua-duanya kalah ya? Dua-duanya kalah tapi tapi ini merupakan pembelajaran untuk Napoli bagaimana cara untuk menjinakkan tim Spanyol. Nah, yang dihadapi jinak kayaknya. Nah, feeling gue juga jinak sih sebentar. Karena Barcelona itu sendiri sedang goyah nih. Iya. Baik secara internal tim atau secara tim itu sendiri gitu kan, dari kekompakan dan lain-lain. Ini memang lagi goyang banget nih dari kasusnya Xavi yang mulai tidak dipercaya oleh presiden klub, kemudian sama direktur tekniknya si Deco juga lagi ada masalah. Lagi memanas lah seperti tim sebelahnya. Tapi untuk untuk Barcelona kemungkinan gitu kan, kalau feeling gue sih ini akan selesai di tangan Napoli nih. Seperti itu, karena kita nggak terlalu jauh yang ngomong kayak gitu ya? Nggak terlalu jauh lah gitu kan, karena bebas dong. Ya kali-kali tim Italia berprestasi masa Spanyol mulu. Ya kan baru 16 besar, bukan prestasi juga sih, biasa aja. Betul. Ya, itu luar biasa memang keadaannya sedang tidak mendukung Barcelona. Betul. Ya. Secara internal tim mereka lagi goyang gitu kan. Kemudian kalau untuk Napoli sendiri kan lagi memang mereka bagus-bagus sama juga sih, Bang. Kalau di liga memang tidak terlalu bagus, tapi kan secara tim supaya tim ya ininya kekompakannya terjaga, bahkan pelatihnya kembali loh. Nah, pelatihnya pun kembali dan si Osimhen pun mentalnya udah kembali lagi seperti biasa. Dia ini pemain sangat luar biasa, profesionalisnya sangat luar biasa nih. Gitu. Jadi bisa dilihat nanti kedepannya untuk si Napoli apakah bisa mengkandaskan Barcelona atau tidak gitu. Bisa. Harusnya sih bisa gitu, karena si Napoli itu sendiri kan seperti yang disampaikan tadi itu sudah punya pengalaman bagaimana cara mengalahkan Madrid kemarin, menghadapi Madrid kemarin. Ya betul, walaupun memang belum menang gitu kan, baik di Naples ataupun di Bernabeu, tapi ya istilahnya ada pembelajaran yang bisa diambil oleh mereka di babak penyisihan kemarin. Oke, cukup ya. Ini untuk Real Madrid, untuk Barcelona. Barcelona. Nah, kalau untuk Real Madrid sendiri, ini nanti dia kalau nggak salah Real Madrid RB Leipzig dia lawannya Jerman. Harusnya sih ya harusnya lewat lah itu. Kalau memang ini kalau lewat nggak usah terlalu panjang, Bang. Betul. Bahasanya karena secara tim kayaknya timpang deh. Betul. Mungkin soliditas dari RB Leipzig aja ya yang harus dijinakan sama Madrid. Betul yang harus dijaga kekompakan dari Madrid itu sendiri. Memang ya selagi-lagi mentalnya kadang-kadang kebanyakan untuk saat ini pemain muda ya untuk Madrid itu kan. Indonesia, Bang. Betul, usianya rata-rata 20 tahunan gitu kan. Mungkin yang seniornya hanya David Alaba. Nah, itu pun cedera, Bang. Itu pun cedera ACL, dan itu lama nggak bisa dimain lagi tuh, mungkin 2 bulan tuh kalau ACL tuh biasanya. Lebih.
Oh ya, sekitar segitu kan paling cepat. Kemudian si Keva juga cedera, Andre Lunin. Nah, yang kelemahannya, tapi Andre Lunin juga kemarin lumayan perform lah. Ya nggak apa-apa kalau dia bisa kebobolan 3, masukin 5 nggak jadi masalah. Iya benar. Santai aja ya, seperti itu. Jadi kemungkinan Madrid tidak mengalami kesulitan yang berarti lah untuk lawan Leipzig lah. Lolos ya? Lolos lah. Oke, Italia 1, Spanyol 1. Nah, sementara imbang. Ya, imbang lah kita. Oke. Kita bahas selanjutnya Manchester City dan Copenhagen. Ini mesti nggak usah dibahas lagi, lolos. Cavendish ngegolin nih. Ini apa namanya, Manchester City kalau di media sosial ini banyak dikatain oleh netizen ini sebagai anak emasnya dari. Oh, bisa jadi. Masa lawannya Copenhagen dari sekian tim. Makanya ini drawing yang sangat sangat menguntungkan ya, karena kita nanti akan tahu nih udah 8 besar itu biasanya bagannya udah ada. Nanti coba cari Bang. Betul. Coba cari pemenang ini, kita akan kemungkinannya nanti kita bahas di video berikutnya ya. Betul, kita bahas di karena itu biasanya kayak misalkan kayak misalkan tim-tim Italia yang di musim sebelumnya tuh itu bagannya itu udah ketahuan nih, dia akan ketemu kita, dan itu memang khususnya kayak Milan ya, itu ketemu tim-tim yang mudah-mudah banget gitu. Betul. Jadi Inter Milan. Maka dia bisa sampai ke final. Sayang aja nggak bisa ngalahin Manchester City. Nah, itu. Jadi Manchester City akan lolos ya. Ya lolos lah, itu mah nggak usah dibahas lagi, lolos. Oke. Kecuali kalau pada patah kakinya. Inggris 1 berarti ya. Inggris 1, Spanyol 1, Italia 1. Iya, Arsenal lawan Porto. Nah ini agak-agak sedikit. Bener ya, Porto kan? Iya betul, agak sedikit tricky nih. Nah, Arsenal Porto ini karena Arsenal pun di musim lalu kalau tidak salah itu kelabakan tuh lawan Porto tuh. Jadi pernah ketemu ya? Pernah di musim lalu waktu di babak penyisihan. Seperti itu. Jadi jadi kelabakan nih di match-match lawan Porto, dia pernah kalah dan imbang kalau tidak salah. Jadi di Portonya kalah, kemudian di Arsenalnya itu imbang. Ini menjadi tricky nih. Ya harusnya kalau dari perform Arsenal yang lagi luar biasa di Liga, ya untuk mengatasi Porto ya bukan sesuatu yang sulit. Tidak mudah tapi bisa ya? Iya, tidak mudah tapi bisa lah gitu. Kalau memang mereka tetap fokus dan memang ada keinginan untuk menang yang paling penting. Siap, setengah berarti nih? Iya. Setengah Inggris, setengah Portugal, Bang. Enggak lah, Arsenal lah lolos. Arsenal ya? Iya, lolos lah. Oke, kita cek nanti kita. Berarti Inggris 2 nih. Baru 2. Betul. Inggris 2, Spanyol 1, Italia 1. Selanjutnya PSG nih Bang. PSG lawan mana ya? Gue lupa PSG. Nah, ini kalau nggak salah. Oh, ini dulu deh. Dortmund sama PSV. Dortmund PSV ya Dortmund lah. Dortmund ya? Iya Dortmund lah gitu kan, itu udah otomatis lah, itu mah lolos lah gitu kan. Gitu ya? Karena PSV ya sama lah dengan Copenhagen lah ininya. Kastanya. Jadi mereka harusnya sih di kasta Eropa ya. Apa namanya? Eropa, betul. Jadi bukan di Champions seharusnya. Kebetulan ya? Memang ini kebetulan aja mereka bisa lolos ke 16 besar. Oke. Yaudah, Dortmund nih, Jerman 1 nih. Jerman 1. Nah, Munchennya nih? Munchen lawan mana ya? Munchen itu kalau nggak salah lawan Inter ya? Bukan. Inter itu lawan Atletico. Nah, ini nih Spanyol nih. Spanyol. Ya. Atletico ini menghadapi Inter. Ini gue Inter lah. Gaya pemain Gaya bermainnya hampir sama, pelatihnya juga. Tapi kayaknya lebih bertahan Atletico, Bang. Sama juga Inter karena mereka menggunakan formasi 3-5-2 atau 5 ya seperti Sintayong. Si Inzaghi sama Diego Simeone ini sama gitu mengandung. Memang kalau Diego Simeone dari tahun ke tahun gue heran bertahan mulu. Nah, itu maksudnya yang dianut oleh mereka baik Inzaghi atau si Simeone sama gitu. Jadi ini
kita lihat aja kelemahan dari masing-masing tim atau dari penjaga gawangnya. Tapi kalau menurut gue sih Atletico yang lolos ya. Atletico ya? Karena kalau misalkan Oblak yang lagi perform, wah itu luar biasa. Oke. Kita lihat siapa yang off the day nih. Betul. Ya. Kita lihat siapa yang off Jadi the day. Jadi ini satu-satu atau setengah-setengah nih? Kalau gue sih Atletico. Atletico. Yang Inter deh kalau gitu ya. Baik. Udah berapa tuh Bang? Berarti Spanyolnya udah 2 nih. Nah, PSG lawan apa sih? PSG tuh lawan Real Sociedad ya. Gue lupa. Oh iya betul. Real Sociedad. Ya itu mah harusnya sih PSG mudah lah melewati Sociedad, kecuali kalau gue heran dah. Spanyol itu 4 tim loh. Ya kan gue bilang dari video yang sebelumnya itu mereka 4 tim merajai champion. Selalu lolos gitu. Gue selalu lolos nih seperti itu. Bahkan kemarin ada 5 kan. Cuman Sevilla nggak lolos. Sevillanya kan? Aja lagi bapuk kemarin. Tapi pernah loh itu 5-5-nya lolos. Ini luar biasa, iya benar ya. Pernah loh. 5 tim ya luar biasa, 5-5-nya masuk champion ya. 5-5-nya masuk 16 besar gitu. Iya betul. Pernah itu. Iya betul. Gue lupa di musim berapa. Jadi harusnya PSG kalau memang lolos lagi kompak dan mentalnya memang lagi bagus ya harusnya lolos. Tapi Real Sociedad kita ketahui juga bukan tim yang mudah dikalahkan juga gitu kan. Jadi tinggal bagaimana fokusnya aja nih. Tapi emang kalau gue ngelihat PSG musim ini lawan sekelas Real Sociedad sih kayaknya agak berat. Kalau musim sebelumnya kayaknya masih betul. Tergantung Mbappe-nya lah kalau. Iya sekarang Mbappe kalau pengen menang. Iya kalau Mbappe-nya lagi capek ya udahlah, males gitu. Okay. Tapi lolos lah. Lolos ya. Ya Paris berarti 1 oleh Prancis. Inter udah ya. Inter kan udah tadi lawan. Satu lagi Bang. Munchen ini gue lawan apa ya? Porto udah. Apalagi sih? Coba kita cek. Kok gue lupa ya? Munchen. Itu Arsenal itu apa? Kita bahas di grupnya kan. Grup A itu grup Munchen, Copenhagen. B-nya Arsenal, PSV. C-nya Napoli Madrid. D-nya Inter, Real Sociedad. Iya benar. Inter Real Sociedad. Porto. Iya, Inter Porto. Enggak, Porto di grup H sama Barcelona. Oh iya betul. Iya benar, grup Barcelona kan, grup H. Kemudian di grup G-nya ini Manchester City sama Leipzig yang lolos. Grup F Dortmund, PSG. Nah, grup E ada Lazio. Munchen Lazio guys. Sorry. Kita harus dirunut. Udah. Ini harusnya sih udahlah. Ini mah kayak bisa dibahas ya? Kayak Manchester Copenhagen udahlah. Iyalah, secara permainan harusnya Munchen menang mudah ya. Iya, menang mudah gitu. Menang mudah meskipun kita nggak tahu lah skornya berapa, tapi kalaupun misalkan skornya tipis dia mudah mempertahankan. Betul. Beda kan dengan betul. Beda kan kita bahasnya Arsenal tadi lawan mana? Porto. Iya. Bisa menang tapi sulit gitu kan. Tapi kalau ini ya otomatis menang lah, kecuali kalau memang kakinya pada patah. Ini kayak ini ya, kayak Manchester City ya. Iya, Manchester City Copenhagen. Oh iya. Betul. Jadi untuk Munchen. Berarti Jerman 2 nih, Jerman Dortmund. Dortmund sama Munchen. Iya. Terus Spanyol ada 2 juga, ATM sama Madrid. Kemudian Italinya Napoli. Inggrisnya 2. Ya udah. Iya, Inggrisnya 3. Arsenal. Oh iya, 2 deh. Arsenal ya. Kirain Liverpool masuk enggak ya? Itu Liga sebelah masih dibahas lah. Oh iya. MU masih lama maksudnya dia ini dulu kayak semacam kualifikasi. Iya, playoff. Iya, playoff dulu untuk akhirnya ketemu di 16 besar gitu. Betul. Oke ya. Oke. Itu coba kita lihat nanti kita akan bahas bagannya Bang di video berikutnya. Kira-kira dari pemenang-pemenang itu nanti akan 4-4-nya itu siapa nih di 8 besar. Karena itu biasanya udah satu jalur tuh. Betul. Akan segaris itu kalau timnya ini ya bisa lebih mudah untuk jadi juaranya. Betul. Betul. Apalagi Bang? Mungkin itu aja sih kalau untuk drawing ya. Ya, udah ya, drawing cukup ya. Untuk drawing kita mau cukup. kemana lagi nih? Kemana lagi bebas lah. Bebas. Apa sudah selesai? Sudah selesai boleh. Tapi sedikit ada tambahan. Chelsea menang ya kemarin ya?
Chelsea menang kemarin, udah masuk ke 10 besar. Anjir, Jadi besar ya. Ya kemarin memang kita telat naikin videonya karena ada kesibukan gitu kan, harusnya kita bahas nih kemarin lagi seru-serunya. Iya. Karena MU lagi seru-serunya juga, rame nih trending topik gitu kemarin kan, banyak dibahas karena bisa mengimbangi Liverpool yang sangat luar biasa. Yang luar biasanya lagi Onana kemarin bisa perform, bisa menyelamatkan 8 penyelamatan luar biasa. Kan? Gitu kan. Ya tapi Liverpool kurang bagus sih kalau menurut gue sih. Ya karena kan MU-nya bertahan total. Iya, nggak apa-apa, jadi tapi emang kurang bagus. 34 shot yang dilakukan oleh Liverpool itu 8 on target dan 8-8-nya mentah di tangan Onana. Kemudian kalau untuk yang MU itu hanya 1 on target yang digagalkan oleh Alisson, tuh tendangan si Højlund. Seperti itu sih yang kita bahas. Jadi ini untuk fans-fansnya Arsenal khususnya, ini MU sebagai juru selamat gitu kan, karena bisa menahan Liverpool, kemudian sehingga dia tidak tergusur ya. Arsenalnya sendiri naik ke puncak dan Manchester City lagi-lagi imbang. Gue aneh Manchester City nih. Ya emang ini kalau sebuah tim ketika sudah mendapatkan semuanya itu pasti ada miss-nya gitu kan. Manchester City di musim yang lalu itu sangat luar biasa, treble winner, champion dapat, FA dapat, kemudian Liga gitu kan. Jadi treble winner sangat luar biasa bisa didapatkan, bahkan ada kemungkinan sekarang dapat juga untuk Piala Dunia antar klub gitu kan, yang sedang berlangsung. Jadi tapi pasti tidak akan selalu mulus karena kan walaupun banyak pemainnya yang pertama Manchester City ini kan banyak pemain baru dan pemain-pemain yang memang punya keinginan menangnya yang selalu memberikan perubahan, seperti Gundogan, kemudian Kevin De Bruyne kan lagi off nih. De Bruyne sendiri kan udah pindah, kemudian si Kevin itu masih cedera. Jadi ya sampai saat ini belum stabil. Iya, belum stabil karena dulu di musim lalu khususnya Kevin De Bruyne ini merupakan aktor yang sangat luar biasa yang bisa mengantarkan Manchester City di setiap matchnya bisa menguasai jalannya pertandingan. Nah untuk saat ini walaupun tugas itu diserahkan kepada Phil Foden, tapi belum maksimal. Berjalan sih berjalan seperti biasa, cuma maksimal belum. Seperti itu, jadi kurang begitu greget gitulah gitu. Masih banyak chance yang dilakukan oleh City itu tidak berbuah gol, walaupun misalnya dari penguasaan bola mereka seperti biasa menguasai, kemudian dari shot on target juga luar biasa, luar biasa banyak ke gawangnya lawan. Tapi mungkin lawan-lawannya sendiri kan selalu mempelajari dan belajar bagaimana untuk menghentikan Manchester City gitu. Iya, dan kemarin yang agak ininya sih dia udah menang 2-0 loh. Nah itu kan di comeback ya. Itu kan yang sesuatu yang aneh dari Manchester City gitu. Sebenarnya kalau Manchester City itu kalau memang pelatihnya udah aware terhadap pemain-pemain belakangnya City. Pemain City itu untuk pemain belakangnya nggak ada yang tangguh sebenarnya. Itu Nathan Ake itu kan bukan satu pemain yang luar biasa bagus. Mereka emang kerjasama yang bagus. Iya, karena kerjasamanya aja yang bagus, kayak Akanji, Ruben Dias itu kan ya sekelasnya mungkin nggak ya sama dengan di Liverpoolnya ya nggak jauh beda dengan mungkin Joel Matip dan kawan-kawannya gitu kan. Tapi kedisiplinan lah. Tapi memang kedisiplinan dari yang disampaikan oleh Guardiola bagaimana cara melatih sehingga pemain-pemain yang memang biasa-biasa aja itu bisa menonjol atau bisa, karena kenapa mereka kelihatan menonjol karena timnya menang gitu kan. Coba kalau timnya kalah terus. Jadi kalau misalkan mereka nih ganti klub belum tentu bagus ya? Nah itu belum tentu bagus gitu. Anjir, kan itu bisa menipu secara penjualan. Ya contohnya kayak Gundogan kan pindah ke Barcelona walaupun dia sebagus apapun, Barcelonanya berarti emang kerja sama tim ya. Nah itu kerja sama timnya aja yang bagus untuk Manchester City. Siap lah itu ya. Sekilas kita bahas Liga Inggris dan drawing yang tadi sudah dijelaskan. Cukup Bang? Cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton LS3 TV. Silahkan nanti kalau sudah tayang
linknya di-share ke teman-teman kalian semua. Tambahin subscribe-nya, tambahin juga komennya. Pertanyaan-pertanyaan kita boleh dijawab ya. Walaupun kita naikin videonya agak lambat-lambat, pasti kita naikin. Siap. Terima kasih. Apapun yang terjadi kita harus tetap selalu bersyukur.